Anak Muda Bersuara untuk Masa Depan Bangsa dan masih bersama teman-teman dari SMK Telekomunikasi Telesandi Bekasi. Nah teman-teman, ini ada fenomena menarik nih soal ternyata dibanding laki-laki, perempuan lebih mudah mendapat pekerjaan. Ini menurut laporan yang dikeluarkan LinkedIn, perempuan 16% lebih cepat dalam mendapatkan pekerjaan dibandingkan laki-laki. Selain itu, perempuan juga berpeluang 18% lebih cepat mendapat promosi jabatan dibandingkan laki-laki. Anda setuju atau tidak setuju? Atau ingin marah terhadap pendapat ini? Nih kira-kira nih mau tanya nih para kaum Adam. Membara nih kayaknya nih. Lirikannya maut banget. Syahril, menurut kamu gimana nih? Tergantung sih Kak. Kayak pekerjaan itu misalkan buat laporan ya. Kalau kayak wanita itu kan dia lebih teliti, terus lebih rajin, lebih telaten. Ngerti banget ya soal perempuan ya. Tapi kalau untuk di lapangan itu saya akuin kalau laki-laki itu lebih unggul dari perempuan. Kalau Maizy sendiri gimana pandangannya? Semua ada tempatnya masing-masing. Tapi mungkin kalau yang dicari sekarang itu adalah telitian dan kerajinan. Mungkin perempuan bisa lebih unggul menempati di masa sekarang gitu. Oh gitu. Teman-teman kaum Adam laki-laki di belakang sana, ini 3 teman kamu tuh bilang bahwa secara nggak langsung laki-laki tuh nggak rapi, nggak teliti. Emang iya benar gitu semua laki-laki. Emang diakuin gimana menurut kamu? Nama kau siapa dulu dong? Oke, perkenalkan nama saya Afan Aulia Irwanto dari kelas 12 Multimedia 2. Perempuan itu kalau udah nulis kayak mungkin kayak misalkan kalau pas lagi kita di SMK itu pernah buat jurnal ya. Mungkin itu lebih telitian perempuan. Tapi kalau untuk di lapangan laki-laki paling terdepan itu sih. Laki-laki paling terdepan. Jadi ini antara masalah pikiran dan tenaga. Oh, antara masalah pikiran dan tenaga. Mantap nih. Ini ngomongnya dikit tapi dalam ya. Antara pikiran dan tenaga ini kompetisinya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Prastadur Ali. Bisa dipanggil Asta. Mirip kita ke Asti. Asta dan Asti. Mantap. Iya, saya di rumah emang biasa dipanggil Asta. Balik ke topik. Di sini kita ngangkat topik kalau perempuan itu bisa dapat pekerjaan lebih cepat dibanding laki-laki. Statement di sini agak krusial. Karena ini seperti memutlakan suatu pendapat perempuan bisa lebih baik dari laki-laki. Seperti mengedepankan agenda feminisme kalau di Amerika ya. Saya pribadi kurang setuju, bukannya tidak setuju, saya kurang setuju pada terlalu memaksakan kalau perempuan itu lebih baik dari laki-laki. Jadi mungkin kita bisa ganti statement dari perempuan lebih baik dari laki-laki dan menjadi kebanyakan perempuan bisa lebih hebat multitaskingnya daripada laki-laki gitu. Gimana nih teman-temannya? Mantap nggak? Makasih ya. Kalau dari kaum perempuannya, teman-teman perempuannya di sini. Sebelumnya salam kenal, saya Naya dari kelas 11. Untuk yang tadi pendapatnya saya setuju. Bener banget. Gak bisa dipandang dari 1 atau 2 sisi aja, tapi harus dilihat juga dari sisi yang lain-lainnya. Tergantung juga kepada kondisi dan juga orangnya itu sendiri itu. Jadi kalau apakah melihat mungkin memang seseorang pribadi itu bisa menyukai pekerjaannya, mungkin untuk dia bisa jadi lebih baik di pekerjaannya itu. Jadi kalau misalnya kalau emang bisa enjoy, emang bisa mengerjakan pekerjaannya itu dengan penuh happy, jadi nggak tertekan, mungkin bakalan lebih optimal juga gitu loh Kak. Ya udah gitu aja sih. Wow, tepuk tangan dong. Nah ya. Oke, teman-teman, ini masih berkaitan ya dengan pekerjaan. Cuma kali ini tema yang akan kita bahas adalah gaya kerja generasi muda ya. Seperti kita ketahui, masa depan Indonesia bergantung pada generasi mudanya. Dan sayangnya generasi Z atau Gen Z kerap kali diidentikan dengan generasi yang nggak mau susah, ingin yang instan dan dikit-dikit healing. Katanya begitu. Nah, sebelum kita langsung
langsung terhadap fenomena itu, kita harus bertabayun dulu ya kepada para Gen Z di sini. Kita akan lihat video informasi berikut ini terlebih dahulu. Ini dia cuplikannya. Sak ditangkap. Kesempatan baru untuk menciptakan revolusi di dunia kerja. Generasi muda bukan hanya penonton, tetapi juga pemain utama dalam pertunjukan kehidupan ini. Di era di mana teknologi berkembang pesat, kreativitas adalah mata uang kita. Kita tidak hanya bekerja untuk hidup, tetapi kita hidup untuk bekerja dengan passion. Tim yang solid bukan hanya sekedar rekan kerja, tetapi teman sekaligus mitra pertualangan kita. Panggilan untuk memecahkan batas-batas, menciptakan ide-ide yang berani, dan menjadikan setiap tantangan sebagai peluang untuk berkembang. Kita adalah generasi yang berani menghadapi perubahan, karena kita tahu bahwa di setiap perubahan ada potensi besar. Pekerja remote yang terhubung oleh ide dan visi bersama. Kerja tidak hanya tentang mengejar deadline, tetapi juga tentang membangun jembatan antara ide dan inovasi. Kita langsung masuk lagi ke pembahasan berikutnya. Sebagai anak muda generasi Z, kalian setuju nggak sih kalau generasi kalian ini katanya dibilang generasi yang nggak mau susah, pengennya instan? Nah, bener nggak? Bener sih. Jadi tuh Kamu cepet banget sih bilang menyerahnya begitu. kalau menurut pengalaman saya, kalau saya bekerja tuh sekarang kayak misalnya saya lagi mengembangkan alat inovasi. Nah jadi tuh butuh coding kan, butuh coding. Jadi apa-apa sekarang ke ChatGPT jadi lebih mudah. Jadi nggak mau. Jadi pengen instan, jadi males mikir gitu. Jadi kita tinggal nanya ke ChatGPT ini apa, ini apa. Kita perintahin, kita suruh dia buat coding. Nah nanti dia terapkan. Jadi kebiasaan itu yang buat kita jadi males. Abram. Ya, setuju lah. Setuju sih. Gimana nih? Ibarat kan kayak kita selalu disuapi terus karena perkembangan teknologi, kayak kita cari apa aja pasti ada di internet, ada di mana-mana. Mezi, setuju gak nih? Atau punya pendapat lagi? Setuju. Gimana setujunya? Mungkin kalau masalah ini kita bisa lihat ke generasi ke belakang, mungkin generasi milenial dan baby boomer ya. Baby boomer. Mungkin generasi milenial dan baby boomer ini apa-apa mereka tidak mendapatkan secara instan. Jadinya mereka harus susah dulu apa-apa. Misalnya kita mau cari informasi, kita harus baca koran dulu, membeli koran dan segala macam. Terus pas si baby boomer dan milenial itu sudah mempunyai anak, terus Jadi mereka kalian ini gitu ya. mereka mungkin berpikir kalau wah Susah. zaman saya dulu susah banget nih, saya nggak bakal biarin anak saya kayak gini gitu. Jadinya orang tua selalu mungkin ingin yang terbaik bagi anaknya. Mereka selalu menyuapi kemanjaan. Mungkin. Oke, jadi sebenarnya kan kalian setuju, tapi kalian juga menyadari bahwa itu tuh ada dampak kemalasan, bahwa disuapi terus-menerus akhirnya ya jadinya maunya yang instan. Tapi salutnya mereka sadar hal itu. Semoga aja karena sadar mereka juga jadi lebih berkembang dan menghilangkan rasa malas-malas itu ya. Kita doakan ya. Oke, kalau begitu ini makin seru obrolannya. Kita akan lanjut lagi setelah yang berikut ini teman-teman. Jadi tetap di Muda Bersuara Untuk masa depan bangsa. Setuju.